Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi ya di dalam pelajaran PPKN bab 6, masih tentang menelusur lembaga negara. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa sih pentingnya lembaga negara dan apa itu lembaga negara beserta ciri-cirinya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang mesin politik, di mana lembaga negara itu adalah salah satu mesin politik yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, mesin politik itu dibagi menjadi dua, yaitu mesin politik yang resmi dan mesin politik tidak resmi. Kalau mesin politik yang resmi itu namanya suprastruktur. Kalau yang tidak resmi namanya infrastruktur. Kalau kita lihat di sini, maksud dari mesin politik resmi itu secara pengertian adalah mesin politik yang mana orang-orang yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang yang berasal dari pemerintahan. Makanya namanya resmi. Kalau yang namanya resmi itu artinya orang-orang yang ada dalam pemerintahan, berarti mesin politik yang tidak resmi adalah orang-orang yang tidak berada di pemerintahan atau non-pemerintahan. Pertanyaannya, siapa yang tidak berada dalam pemerintahan itu? Yaitu masyarakat. Ya, jadi kalau mengingat mesin politik resmi itu kita ingatnya adalah pemerintah. Tapi kalau kita mengingat mesin politik tidak resmi itu ingatnya adalah masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya, silakan kalian lihat di sini. Selanjutnya, setelah kalian tahu bahwa mesin politik resmi itu adalah orang-orang di pemerintahan, kita belajar juga nih mesin politik yang tidak resmi, yaitu dari masyarakat sendiri. Ada partai politik, ada media, ada kelompok kepentingan, dan juga kelompok penekan. Sekarang kita lihat dulu, apa sih manfaatnya infrastruktur politik itu? Kenapa harus ada masyarakat? Kenapa nggak pemerintah aja yang jadi mesin politik? Karena kalau pemerintah saja yang jadi mesin politik, maka tidak akan ada yang mengawasi. Sama seperti kalian ujian. Kalian kalau ujian tidak ada pengawasnya, apa yang akan terjadi? Ya, maka yang akan terjadi adalah banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi. Seperti itu. Terus kita lihat di sini ada penjelasan tentang partai politik. Jadi partai politik itu tugasnya ngapain dalam mesin politik tidak resmi? Tugasnya adalah ia mengawasi kebijakan-kebijakan yang mungkin saja merugikan masyarakat. Seperti apa contohnya? Nah, sekarang kita lihat contohnya seperti ini. Nah, ini adalah highlight berita dari Tempo ya pada tahun 2023. Jadi pada tahun 2023 ada rancangan undang-undang kesehatan, di mana ternyata rancangan undang-undang kesehatan ini setelah dikaji oleh masyarakat, banyak yang menganggap bahwa merugikan. Kenapa? Ternyata di dalam rancangan undang-undang ini ada beberapa poin yang dianggap merugikan tenaga medis. Dibukanya peluang yang lebih besar kepada tenaga kesehatan asing untuk bekerja di Indonesia. Bukannya tidak boleh gitu. Boleh-boleh saja tenaga asing kerja di Indonesia, tetapi faktanya adalah tenaga kesehatan yang ada di Indonesia itu di tahun 2024 ada sekitar 1.192.000 yang masih menganggur. Ya, tenaga kesehatan itu bukan hanya dokter dan perawat ya, tenaga kesehatan itu ada juga apoteker, terus administrasi kesehatan ya yang kerja di rumah sakit, terus apa lagi, terus juga orang-orang yang menganalisis rekam medik itu juga termasuk tenaga kesehatan. Nah, mereka itu di tahun 2024 dikatakan 1.192.000 masih menganggur. Bayangkan kalau dibuka peluang tenaga kesehatan orang asing untuk di Indonesia, apakah tidak semakin banyak kesulitan yang terjadi untuk para tenaga kesehatan? Kan pasti banyak gitu. Selanjutnya yang ketiga itu kenapa banyak yang tidak setuju rancangan undang-undang kesehatan disahkan? Karena mempermudah
tenaga kesehatan asing untuk membuka praktik di Indonesia. Nah, ini yang dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan adalah kita kan nggak tahu apakah sertifikasi dari tenaga kesehatan di luar negeri itu benar-benar diizinkan di negaranya ataukah tidak. Jangan sampai cuma modal, oh ini tenaga kesehatan dari luar negeri udah pasti baik nih. Oh, belum tentu juga. Banyak tenaga kesehatan dari orang asing yang mereka punya praktek abal-abal. Nah, itu kan bahaya. Itu contoh dari peran partai politik dalam mempengaruhi kebijakan. Selanjutnya yang kedua, nah ini peran media. Coba dari kita ini siapa sih yang tahu kasusnya Harvey Muiz dan kawan-kawannya ini korupsi 300 triliun? Rata-rata kan kita taunya dari mana? Dari media ya, baik dari media cetak ataupun media elektronik. Nah, ini adalah salah satu peran media sebagai mesin politik tidak resmi, di mana mereka memberitakan apa saja sih yang terjadi di negara ini, khususnya dalam hal kebijakan pemerintah ya. Dari sini kan kita tahu bahwa ternyata kasusnya Harvey Muiz ini nggak semata-mata mereka bekerja sendiri, pastinya ada keterlibatan dari pemerintah daerah yang mengizinkan secara sembunyi-sembunyi untuk melegalkan tambangnya. Terus juga di sini media cetak ada dari Tempo. Tempo mengatakan boros pangkal boncos. Ini kan salah satu contoh sindiran dari para jurnalis kepada pemerintah, di mana sekarang banyak sekali efisiensi. Nah, tapi apakah efisiensi ini benar-benar tepat sasaran? Kan belum tentu juga. Itu contoh dari peran media. Selanjutnya, yang ketiga ada kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Nah, ini apa bedanya nih antara kelompok kepentingan dan kelompok penekan? Kita lihat di sini, kalau kelompok kepentingan itu adalah organisasi yang mana mempunyai kepentingan kelompoknya, yang mana kepentingan kelompoknya ini bisa mempengaruhi kebijakan yang ada di pemerintah. Ini contoh ya, ada Apindo, SPSI, kelompok Tani, AJI, dan Parvi. Apindo itu apa sih Apindo? Apindo itu adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia. Yang namanya pengusaha kan dia butuh payung hukum ya, butuh dasar hukumnya. Katakanlah butuh dasar hukum tentang pengusaha, itu mendirikan izin usaha. Kalau seandainya ada rancangan undang-undang yang dianggap merugikan pengusaha ya, Apindo berhak gak melakukan protes? Berhak melakukan protes. Untuk apa ya? Untuk kepentingan pengusahanya itu sendiri, supaya jangan sampai merugikan kebijakan-kebijakan yang ada, merugikan para pengusaha. Nah, itu kan artinya Apindo ini mementingkan kelompoknya untuk mempengaruhi kebijakan dari pemerintah. Sama seperti ini nih. Nah, seperti ini. Highlight beritanya, gelar diskusi publik, Aji Gorontalo desak penghentian kekerasan terhadap jurnalis. Jadi AJI ini adalah singkatan dari Asosiasi Jurnalis Indonesia. Seperti kita ketahui ya, bahwa kalau demonstrasi itu banyak banget jurnalis yang mohon maaf ya dikriminalisasi oleh oknum-oknum polisi, entah ditonjok lah, entah misalnya diberikan serangan gas air mata dengan alasan jurnalis banyak yang mengintimidasi kerja oknum polisi. Tuh, padahal kan ya tugas jurnalis adalah memberitakan seaktual mungkin, sefakta mungkin. Ini adalah salah satu contoh dari diskusi publik yang didirikan oleh AJI. Kenapa mereka menggelar diskusi publik ini ya? Karena untuk kepentingan kelompoknya, yaitu kepentingan jurnalis. Tetapi kalau misalnya kelompok penekan ya, kelompok penekan itu hampir sama sebenarnya dengan kelompok kepentingan, tetapi perbedaannya itu dari tujuannya. Kalau kelompok penekan ia lebih menekankan tujuan bersama untuk semua orang. Apa contohnya? Contohnya ini. Nah, ini
Greenpeace, kalian tahu ya Greenpeace? Greenpeace adalah suatu organisasi. Greenpeace Indonesia rilis rapor 100 hari Prabowo Gibran. Bahas pagar laut sampai makan bergizi gratis. Kalau kita lihat dari highlight berita ini, pagar laut dan makan bergizi gratis itu kan kepentingan siapa sih? Kepentingan bersama ya, kepentingan masyarakat. Apa buktinya bahwa bahas pagar laut itu termasuk kepentingan masyarakat kita bersama gitu? Ya karena kan bahas pagar laut ini adalah salah satu contoh bahwa ada yang tidak beres dari wilayah NKRI. Kok bisa-bisanya laut itu mau dimiliki oleh salah satu kelompok? Kan nggak boleh. Laut itu kan milik bersama, apalagi laut yang ada di bagi negara kita ya, untuk kepentingan bersama. Untuk apa? Untuk nelayan gitu. Nelayan kenapa harus nyari ikan gitu kan? Untuk siapa ya? Untuk kebutuhan keluarganya juga. Itu contoh. Terus makan bergizi gratis itu juga termasuk kepentingan bersama.